Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan bahas mengenai tentang regio facialis, yaitu wilayah wajah dalam anatomi kepala manusia. Regio facialis merupakan salah satu bagian paling kompleks dalam tubuh manusia, karena di dalamnya terdapat struktur yang penting seperti tulang wajah, otot ekspresi, otot mastikasi, pembuluh darah, serta saraf sensorik dan motorik. Dalam bidang kedokteran gigi, pemahaman regio facialis sangat krusial karena hampir seluruh tindakan klinis seperti anestesi lokal, bedah mulut, prostodontia, ortodonti, dan periodontia berkaitan langsung dengan struktur regio facialis. Selain itu, wajah juga memiliki nilai estetika dan psikologis yang sangat besar bagi manusia. Kelainan pada wajah dapat menyebabkan dampak fisiologis seperti gangguan kepercayaan diri dan kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, pembahasan mengenai regio facialis tidak hanya penting secara anatomi, tetapi penting juga secara klinis dan sosial. Baik, untuk komponen regio facialis itu terdapat 4 komponen utama, yaitu saluang wajah, otot wajah, pembuluh darah, dan juga saraf. Tulang wajah berfungsi sebagai kerangka struktural yang menopang jaringan lunak dan gigi. Otot wajah berfungsi dalam ekspresi wajah dan mastikasi, pembuluh darah berperan dalam suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan wajah, sedangkan saraf berfungsi sebagai sistem kontrol motorik dan sensorik. Keempat komponen ini bekerja secara sinergis, misalnya saat kita mengunyah makanan, mandibula bergerak karena kontraksi otot mastikasi yang dikontrol oleh saat saraf trigeminus, dan seluruh jaringan mendapatkan suplai darah dan arteri dari wajah. Jika salah satu komponen mengalami gangguan, maka fungsi wajah secara keseluruhan juga akan terganggu. Misalnya, kerusakan secara facial dapat menyebabkan kelumpuhan wajah, sedangkan kerusakan wajah alveolar dapat menyebabkan kehilangan gigi. Baik, selanjutnya itu secara anatomi, regio facialis itu regio facialis itu didefinisikan sebagai bagian anterior kepala yang membentuk wajah, meliputi area mata, hidung, pipi, mulut, dan rahang bawah. Regio facialis memiliki berbagai fungsi antara lain ekspresi wajah, mastikasi, atau proses pengunyahan makanan, fonasi atau produksi suara dan berbicara, proteksi organ sensorik seperti mata, hidung, mulut. Selain fungsi biologis, regio facialis juga memiliki peran sosial dan psikologis. Wajah merupakan identitas seseorang dan menjadi faktor utama dalam interaksi sosial. Dalam kedokteran gigi, regio facialis menjadi area utama dalam pemeriksaan klinis, diagnosis penyakit, dan perencanaan perawatan. Baik, selanjutnya ada batas regio facialis. Secara anatomi, regio facialis memiliki batas yang jelas dengan regio lain di kepala. Batas-batas tersebut adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada di superior, berbatasan dengan regio frontalis atau dahi. Yang selanjutnya ada inferior, berbatasan dengan mandibula atau rahang bawah. Selanjutnya ada lateral, berbatasan dengan regio temporalis atau pelipis. Pengetahuan mengenai batas regio facialis sangat penting dalam orientasi anatomi, terutama dalam pemeriksaan klinis, pembuatan insisi bedah, dan interpretasi radiologi wajah. Misalnya dalam bedah maksilofacial, dokter harus mengetahui batas regio untuk menentukan lokasi insisi dan menghindari struktur vital seperti saraf dan pembuluh darah besar. Selanjutnya itu ada wajah. Wajah memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi manusia. Pertama itu, selanjutnya ada fungsi wajah. Wajah memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi manusia. Pertama, wajah berfungsi sebagai komunikasi nonverbal melalui ekspresi wajah seperti tersenyum, marah, sedih, dan terkejut. Kedua, wajah berperan dalam fungsi biologis seperti makan, pernapasan, dan berbicara. Struktur seperti bibir, pipi, dan rahang sangat penting dalam mastikasi dan fonasi. Ketiga itu, wajah memiliki fungsi estetika yang sangat besar. Penampilan wajah sering dikaitkan dengan persepsi sosial, kepercayaan diri, dan kualitas hidup seseorang.
Dalam kedokteran gigi, perawatan wajah dan rongga mulut tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan fungsi, tetapi juga estetika dan rehabilitasi psikososial pasien. Baik, selanjutnya ada pada saat ini kita bahas ossa facialis atau tulang wajah. Secara umum tulang wajah terdiri dari 14 tulang, yaitu maxilla, mandibula, zygomaticum, nasal, lacrima, palatinum, vomer, dan concha nasalis inferior. Tulang-tulang ini membentuk rangka wajah dan menjadi tempat melekatnya jaringan lunak seperti otot, kulit, dan mukosa. Selain itu, tulang wajah juga membentuk rongga-rongga penting seperti rongga mulut, rongga hidung, dan orbita mata. Dalam kedokteran gigi, tulang alveolar pada maksila dan mandibula sangat penting karena merupakan tempat tertanamnya gigi dan jaringan periodontal. Resorpsi tulang alveolar dapat terjadi karena kehilangan gigi sehingga mempengaruhi perawatan prostodontia seperti gigi tiruan dan implant. Selain itu, tulang wajah juga berperan dalam proteksi organ vital, misalnya orbitalis melindungi loba mata dan tulang hidung melindungi saluran pernapasan atas. Baik, selanjutnya itu ada tentang ossa facialis. Jadi ossa facialis itu terdiri dari 14 tulang. Tulang-tulang ini itu membentuk rangka wajah dan menjadi tempat lengkapnya jaringan lunak seperti otot. Selain itu, tulang wajah juga membentuk rongga-rongga penting seperti mulut, rongga hidung, dan orbita mata. Dalam kedokteran gigi, tulang wajah juga berperan dalam proteksi organ vital, misalnya orbital melindungi bola mata dan tulang hidung melindungi saluran pernapasan atas. Selanjutnya ada os maxilla. Os maxilla adalah rahang atas yang berpasangan dan merupakan tulang utama pembentuk bagian wajah tengah. Maxilla itu dapat membentuk 4, yaitu lantai orbita mata, dinding lateral rongga hidung, sebagian besar palatung keras, alveolar proses tempat gigi rahang atas tertanam. Maxilla memiliki beberapa bagian penting seperti corpus maxillae, processus alveolaris, processus palatinus, dan processus zygomaticus. Processus alveolaris mengandung soket gigi atau alveoli tempat akar gigi tertanam. Dalam kedokteran gigi, maxilla sangat penting karena berkaitan dengan perawatan gigi posterior sinus maxillaris serta perencanaan ortodonti dan bedah ortognatik. Selanjutnya, maxilla berkembang dari arcus parietal pertama, tepatnya pada processus maxillaris. Gangguan perkembangan maxilla dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti cleft lip dan cleft palate. Pasien dengan celah juga dan langit membutuhkan perawatan multidisiplin melibatkan dokter gigi, dokter bedah, ortodontis, dan terapis bicara. Selanjutnya ini ada os maxilla. Jadi os maxilla itu adalah fraktur maxilla dapat menyebabkan gangguan oklusi, kesulitan makan, gangguan bicara, dan perubahan estetika wajah. Selanjutnya ada os mandibula. Mandibula adalah rahang bawah dan satu-satunya tulang wajah terkuat. Mandibula juga merupakan satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak sehingga sangat penting dalam proses mastikasi dan bicara. Mandibula terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korpus mandibula atau badan mandibula, ramus mandibula atau cabang mandibula. Di dalam korpus mandibula terdapat kanalis mandibularis yang berisi nervus alveolaris inferior, pembuluh darah, dan vena. Selanjutnya itu ada fungsi dan klinis tentang mandibula. Oke, mandibula bergerak melalui temporomandibular joint atau TMJ, yaitu sendi antara condylus mandibula dan fossa mandibularis. Tulang temporer TMJ adalah sendi sinovial kompleks yang memiliki diskus artikular fibrocartilago. Diskus ini membagi sendi menjadi 2 kompartemen. Pertama, kompartemen inferior yaitu sebagai gerakan rotasi, yang kedua kompartemen superior sebagai gerakan translasi. Gerakan transmandibula itu meliputi elevasi dan depresi, itu adalah membuka dan menutup mulut. Kemudian ada
protrusi dan retrusi, serta gerakan lateral kanan dan juga kiri. Selanjutnya ada tulang wajah lain atau ossa facialis yang lain, yaitu os zygomaticum atau tulang pipi yang membentuk tonjolan pipi dan dinding lateral orbita. Tulang ini penting dalam estetika wajah dan perlindungan bola mata. Pada trauma wajah, fraktur zygomaticum sering menyebabkan flattening pipi dan gangguan penglihatan karena orbita ikut terlibat. Os nasal membentuk bagian atas hidung dan menopang kartilago hidung. Os lacrimal adalah tulang kecil yang membentuk bagian medial orbita dan juga berperan dalam sistem drainase air mata melalui ductus nasolacrimalis. Selanjutnya ada os palatino membentuk palatum keras bagian posterior. Vomer membentuk septum nasi bagian posterior, sedangkan concha nasalis inferior membantu mengatur aliran udara dalam rongga hidung. Dalam kedokteran gigi, tulang-tulang ini penting karena berhubungan dengan fonasi respirasi dan bedah maksilofasial. Selanjutnya ada otot regiofacialis. Otot regiofacialis menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada otot ekspresi wajah atau musculi facialis. Yang kedua ada otot mastikasi atau musculi masticatori. Otot ekspresi wajah berasal dari arcus pharyngeal kedua dan dinervasi oleh narcus facialis. Otot mastikasi berasal dari arcus pharyngeal pertama dan diinervasi oleh narcus trigeminus cabang mandibularis. Perbedaan ini penting dalam embriologi dan klinis karena gangguan pada arcus pharyngeal tertentu akan mempengaruhi kelompok otot yang berbeda. Otot ekspresi melekat ke kulit, sedangkan otot mastikasi melekat ke tulang. Ini menyebabkan mengapa ekspresi wajah dapat terlihat langsung pada kulit. Selanjutnya ada karakteristik otot ekspresi wajah. Otot ekspresi wajah memiliki karakteristik unik dibanding otot rangka lain. Pertama, sebagian besar otot ekspresi melekat ke kulit, bukan ke tulang. Hal ini memungkinkan perubahan ekspresi wajah secara langsung. Kedua, otot ekspresi wajah relatif tipis dan menyebar membentuk jaringan kompleks yang memungkinkan variasi ekspresi emosi seperti senyum, sedih, marah, dan terkejut. Ketiga, otot ekspresi wajah dikontrol secara sadar dan tidak sadar melalui sistem saraf pusat, terutama melalui korteks motorik dan jalur limbik yang terkait dengan emosi. Secara klinis, kelumpuhan otot ekspresi wajah pada pars pelli menyebabkan wajah tampak asimetris dan pasien sulit menutup mata atau tersenyum. Dalam kedokteran gigi, ekspresi wajah juga penting dalam estetika senyum yang menjadi fokus dalam estetika dental dan prostodonti. Selanjutnya ada otot ekspresi wajah bagian atas. Yang pertama itu ada M frontalis itu atau musculus frontalis, berfungsi mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Otot ini penting dalam ekspresi terkejut atau perhatian. Yang kedua ada musculus orbicularis oculi, berfungsi menutup kelopak mata. Otot ini juga berperan dalam refleks berkedip dan melindungi mata dari benda asing. Yang terakhir itu ada musculus corrugator supercilii. Ini berfungsi mengerutkan alis dan berperan dalam ekspresi marah atau konsentrasi. Secara klinis, injeksi botulinum toxin sering dilakukan pada otot frontalis dan corrugator untuk tujuan estetika. Misalnya itu seperti mengurangi kerutan pada dahi. Dalam kedokteran gigi dan bedah wajah, pemahaman anatomi otot ini penting untuk menghindari cedera saraf saat prosedur bedah. Selanjutnya ada otot ekspresi wajah bagian bawah. Yang pertama itu ada musculus orbicularis oris, adalah otot sirkular yang mengelilingi mulut dan berfungsi dalam bicara, mengunyah, dan menutup mulut. Otot ini sangat penting dalam artikulasi fonetik, terutama huruf labial seperti B, P, dan M. Musculus zygomaticus major dan minor berfungsi mengangkat sudut mulut dan membentuk senyum. Otot ini sangat penting dalam estetika senyum yang menjadi fokus utama dalam kedokteran gigi estetik. Musculus buccinator berfungsi menahan makanan di antara gigi saat mengunyah dan membantu meniup. Buccinator juga penting dalam penggunaan gigi tiruan karena membantu stabilitas dentur. Musculus depressor anguli oris dan depressor labii inferioris berfungsi menurunkan sudut mulut dan bibir bawah.
berperan dalam ekspresi sedih atau tidak senang. Secara klinis, kerusakan nervus facialis pada sabang marginal mandibular dapat menyebabkan asimetri bibir bawah. Baik, selanjutnya ada otot mastikasi. Otot mastikasi adalah otot yang berfungsi untuk proses mengunyah makanan. Proses mengunyah disebut mastikasi, yaitu penghancuran makanan secara mekanisme sebelum masuk ke sistem pencernaan. Otot mastikasi utama itu ada 4, yaitu pertama masseter, temporalis, pterygodeus medialis, dan juga pterygodeus lateralis. Otot masseter adalah otot pengunyah terkuat dan berfungsi mengangkat mandibula. Otot temporalis membantu menutup rahang dan menarik mandibula ke belakang. Otot pterygodeus berperan dalam gerakan lateral rahang sehingga kita bisa mengunyah ke kanan dan ke kiri. Tanpa otot mastikasi, makanan tidak dapat dihancurkan dengan baik sehingga pencernaan di lambung akan terganggu. Selanjutnya itu ada klinis pada otot wajah. Gangguan pada otot wajah dapat menyebabkan masalah serius seperti Bell's palsy, itu kelumpuhan otot wajah akibat gangguan nervus facialis. Pada Bell's palsy itu, pasien itu tidak dapat tersenyum, menutup mata, atau menggerakkan wajah pada satu sisi. Selain itu, gangguan pada otot mastikasi dapat menyebabkan kesulitan mengunyah, nyeri rahang, dan gangguan sendi TMJ. Dalam kedokteran gigi, pemahaman otot wajah sangat penting karena banyak prosedur dental yang melibatkan fungsi otot ini. Baik, selanjutnya ada pembuluh darah regiofacialis. Pembuluh darah di regiofacialis berasal dari cabang arteria carotis externa. Pembuluh darah ini menyuplai oksigen dan nutrisi kulit ke wajah, otot, dan juga tulang. Pembuluh darah wajah ini memiliki jalur yang berkelok-kelok. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi pergerakan wajah yang dinamis saat berbicara dan juga berekspresi. Jika pembuluh darah wajah rusak, dapat terjadi pendarahan hebat karena wajah memiliki vaskularisasi yang kaya. Baik, selanjutnya ada arteria facialis. Arteria facialis adalah salah satu cabang utama dari carotis externa yang menyusun antara pipi, bibir, dan juga hidung. Arteri ini berjalan berkelok di wajah dan mudah dipalpasi di tepi mandibula. Dalam praktik kedokteran gigi, arteria facialis penting karena dapat terkena saat prosedur bedah mulut. Kerusakan pada arteri ini dapat menyebabkan pendarahan yang signifikan. Selanjutnya ada arteria maxillaris. Arteria maxillaris adalah cabang dalam carotis externa yang menyuplai otot, mastikasi, tulang wajah, dan struktur dalam rongga mulut. Arteri ini sangat penting dalam kedokteran gigi karena menyuplai gigi, tulang alveolar, dan sinus maxillaris. Jika terjadi trauma atau tindakan bedah, dokter harus berhati-hati agar tidak merusak pembuluh darah ini. Baik, selanjutnya ada saraf regiofacialis, inervasi wajah. Regiofacialis merupakan salah satu area tubuh yang paling kaya persarafan. Hal ini karena wajah adalah pusat sensorik dan ekspresi manusia. Secara umum, persarafan wajah dibagi menjadi dua fungsi besar, yaitu sensorik atau perasaan, itu diatur oleh nervus trigeminus. Selanjutnya ada motorik atau gerakan yang diatur oleh nervus facialis. Pada saraf sensorik, memungkinkan kita merasakan sentuhan, suhu, nyeri, dan tekanan pada wajah. Sedangkan saraf motorik memungkinkan kita tersenyum, berbicara, mengunyah, dan menunjukkan emosi. Secara evolusi, wajah manusia berkembang sangat kompleks karena manusia adalah makhluk sosial yang mengandalkan ekspresi wajah dalam komunikasi. Itulah mengapa kerusakan saraf wajah tidak hanya berdampak medis,
tapi juga psikologis dan sosial. Dalam kedokteran gigi, hampir semua tindakan klinis melibatkan saraf wajah, baik dalam anestesi lokal, bedah mulut, hingga perawatan estetik. Selanjutnya itu ada nervus. Di sini ada nervus facialis. Jadi nervus facialis adalah nervus yang menjalankan tugas untuk sebagian motorik atau gerakan. Jadi pada saraf motorik itu memungkinkan kita untuk tersenyum, berbicara, mengunyah, dan juga menunjukkan emosi. Selanjutnya ada nervus trigeminus. Di sini cabang-cabang trigeminus itu ada 3. Yang pertama itu nervus ophthalmicus, yaitu cabang sensorik murni. Kemudian memberikan sensasi pada dahi, kulit kepala bagian anterior, kornea, dan juga hidung bagian atas. Nervus maxillaris yang kedua itu, nervus trigeminus yang kedua itu adalah nervus maxillaris, yaitu berperan sebagai sensorik dan juga memberikan sensasi pada pipi, rahang atas, gigi rahang atas, palatum, dan juga sinus maxillaris. Dan yang terakhir itu adalah nervus mandibularis, itu sensorik dan motorik dan juga memberikan sensasi pada rahang bawah, gigi rahang bawah, lidah anterior, dan mengontrol otot mastikasi. Baik, untuk perbandingan nervus trigeminus dan juga nervus facialis itu adalah nervus trigeminus itu hanya berfungsi sebagai sensorik, sedangkan nervus facialis itu berfungsi sebagai motorik untuk otot ekspresi wajah. Selanjutnya ada tentang klinis pada saraf wajah. Pertama itu ada Bell's palsy. Bell's palsy itu adalah kelumpuhan akut nervus facialis tanpa sebab yang jelas. Pasien tidak bisa tersenyum, menutup mata, dan wajah tampak jatuh ke satu sisi. Selanjutnya itu ada trauma saraf atau neuralgia trigeminal. Saraf yang rusak itu diakibatkan oleh trauma wajah, operasi parotis, pencabutan gigi molar ketiga, bedah rahang. Kerusakan nervus alveolaris inferior menyebabkan parestesia dagu dan bibir bawah menjadi lebih ke bawah. Kerusakan nervus lingualis menyebabkan gangguan pengecap dan mati rasa lidah. Pada dampak psikologis, perumpamaan wajah menyebabkan gangguan kepercayaan diri, komunikasi sosial, dan kualitas hidup pasien. Karena wajah adalah identitas sosial manusia, gangguan kecil saja bisa berdampak besar secara psikologis. Baik, selanjutnya ada hubungan antara struktur regiofacialis. Struktur regiofacialis saling berhubungan, bekerja secara terintegrasi. Tulang wajah berfungsi sebagai kerangka yang menopang otot, pembuluh darah, dan juga saraf. Otot wajah melekat pada tulang dan kulit sehingga dapat menghasilkan ekspresi wajah. Pembuluh darah menyuplai oksigen dan nutrisi ke jaringan wajah, sedangkan saraf mengontrol gerakan otot dan memberikan sensasi pada kulit wajah. Jika salah satu struktur terganggu, maka struktur lain juga akan terpengaruh. Sebagai contohnya itu, fraktur tulang wajah dapat merusak sel saraf dan juga pembuluh darah, sehingga menyebabkan gangguan sensasi dan pergerakan wajah. Hal ini menunjukkan bahwa regiofacialis merupakan sistem yang kompleks dan saling bergantung satu sama lain.
Selanjutnya itu ada regiofacialis dalam kehidupan. Regiofacialis memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Wajah digunakan untuk berkomunikasi melalui ekspresi seperti tersenyum, marah, dan juga sedih. Selain itu, regiofacialis berperan dalam proses makan, berbicara, bernapas. Struktur seperti rahang, bibir, dan pipi sangat penting dalam mengunyah makanan dan membentuk suara saat berbicara. Wajah juga memiliki fungsi estetika dan identitas diri. Perubahan pada wajah, misalnya akibat trauma ataupun penyakit, dapat memengaruhi kepercayaan diri seseorang dan juga interaksi sosialnya. Selanjutnya itu poin penting pada regiofacialis. Jadi beberapa poin penting mengenai regiofacialis adalah yang pertama itu regiofacialis terdiri dari tulang otot, pembuluh darah, dan juga saraf yang saling terintegrasi. Kedua struktur ini berperan penting terhadap berperan dalam fungsi vital seperti mastikasi, fonasi, dan juga ekspresi wajah dan juga respirasi. Ketiga, regiofacialis sangat penting dalam bidang kedokteran gigi, terutama dalam anestesi lokal, bedah mulut, dan juga perawatan estetik. Yang keempat, gangguan pada regiofacialis dapat menyebabkan masalah fungsi dan juga psikologis pada pasien. Selanjutnya, beralih ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa regiofacialis merupakan bagian anterior kepala yang sangat kompleks dan memiliki peran vital dalam kehidupan manusia. Regiofacialis tidak hanya berfungsi sebagai struktur pembentuk wajah secara estetika, tetapi juga memiliki fungsi fisiologis yang sangat penting seperti proses mastikasi atau pengunyahan, proses bicara, pernapasan, serta ekspresi emosi. Secara anatomi, regiofacialis ini tersusun atas berbagai komponen utama, yaitu tulang wajah, otot, pembuluh darah, dan juga saraf. Tulang wajah itu seperti maxilla mandibula dan juga zygomatikum dan tulang lainnya, membentuk rangka wajah serta menjadi tempat melekatnya otot dan gigi. Tanpa tulang wajah, manusia tidak dapat mengunyah makanan dengan baik dan bentuk wajah tidak dapat terbentuk secara normal. Selanjutnya itu ada otot terbagi menjadi otot ekspresi dan juga otot mastikasi. Otot ekspresi memungkinkan manusia untuk mengekspresikan emosi seperti senang, marah, sedih, dan juga terkejut. Sedangkan otot mastikasi berperan penting dalam proses pengunyahan makanan sehingga makanan dapat dihancurkan secara mekanis sebelum masuk saluran pencernaan. Selanjutnya ada saraf pada regiofacialis itu, terutama nervus facialis dan nervus trigeminus memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Nervus facialis itu berperan dalam pergerakan otot sensorik, termasuk nyeri, sentuhan, dan tekanan. Gangguan pada saraf ini dapat menyebabkan kelumpuhan wajah atau nyeri hebat yang sangat mengganggu kualitas hidup pasien. Baik, untuk slide yang terakhir itu adalah sebagai penutup, saya berharap materi mengenai regiofacialis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur anatomi wajah, serta fungsi dan perannya dalam kehidupan manusia. Pemahaman tentang regiofacialis ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa di bidang kesehatan karena wajah merupakan salah satu area yang sering menjadi fokus pemeriksaan, diagnosis, dan juga tindakan klinis. Dengan memahaminya, hubungan antara tulang, otot, saraf, maupun pembuluh darah pada wajah kita itu dapat lebih memahami bagaimana berbagai gangguan dan juga penyakit pada wajah dapat terjadi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi lanjutan mengenai saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan juga dokter selama presentasi. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.